akan selalu ada pertarungan pada setiap sisi hati yang telah tercapai hidayah untuk selalu bertahan dalam getirnya perjuangan menuju jalan yang lebih baik, atau berlepas diri dari anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Maka bila saat ini Allah memberikan karunia besarnya kepada kita dengan memberikan hidayah, maka pertahankanlah hidayah itu. Tak ada di dunia ini yang lebih berharga daripada seorang bajingan yang mendapatkan hidayah karena kasih sayangnya Allah. Ketika dulu kita masih dengan maksiat, masih dengan kezaliman, masih dengan kemunafikan, masih dengan kelalaian dari melaksanakan perintahnya, kemudian Allah getarkan hati kita melalui kalam-kalam hamba-Nya, sehingga hati kita terdorong untuk kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menggenggam erat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Niatkan semuanya karena Allah. Dan bila engkau melakukan sesuatu karena Allah, maka jangan pernah terhenti oleh selain Allah. Cibiran manusia, dikucilkan, direndahkan, jangan sampai semua itu menjadi sebab terhentinya langkah kita yang sudah kita bulatkan untuk totalitas belajar menjadi hambanya Allah. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Maka setiap pilihan itu akan selalu disertai dengan konsekuensinya. Kau memilih jalan yang dimurkai Allah, ada konsekuensinya. Kau memilih jalan yang diridhoi oleh Allah, pun dengan konsekuensinya. Tapi percayalah, tidak akan pernah sebanding konsekuensi orang yang memilih untuk tetap di jalan yang dimurkai Allah dengan orang yang di jalan yang diridhoi oleh Allah. Konsekuensi orang yang bertahan dengan getirnya hati karena cibiran-cibiran orang-orang yang senantiasa mencibir karena perjalanan hijrahnya, itu adalah konsekuensi yang sangat ringan. Konsekuensi yang tidak membuat kita buta atau tuli. Konsekuensi yang sebenarnya bisa kita atasi dengan cara mendengar dengan telinga kanan dan lepaskan dengan telinga kiri. Artinya
kita tetap mendengar. Bagaimana hujatan-hujatan di luar sana, cemoohan kepada kita, upaya-upaya setan melalui manusia untuk menghentikan langkah kita di jalan Allah. Konsekuensi itu hanya kita rasakan di dunia, dengan rasa sakit yang tidak seberapa. Itu pun kalau kita mampu mengendalikan diri kita dengan cara terus menata hati agar tidak lagi bisa terlukai oleh cemoohan orang lain, maka tidak ada lagi konsekuensi. Tapi lihat bagaimana Allah menjanjikan jahanam untuk mereka yang dengan sengaja menutup mata hatinya, menutup mata dan telinganya dari hidayah, dari kalam-kalam orang arif, dari kalam-kalam orang alim yang menyeru ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Bagi kalian yang sedang belajar hijrah, sedang belajar meniti jalan menuju Allah, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, takhalli, melepaskan diri dari belenggu kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, kemudian kita isi tahalli dengan apa? Dengan amal soleh yang senantiasa kita lakukan, dengan sholat, dengan ngaji, dengan sedekah, dengan berkumpulnya kita dengan orang-orang yang soleh. Ini adalah proses tahalli. Tajalli, maka kau akan rasakan nikmatnya konsekuensi dari sebuah penghambaan. Tak ada nahkoda yang terlatih, yang ada adalah nahkoda yang terlatih. Dan ingat, nahkoda hebat itu tidak dilahirkan dari laut yang tenang, tapi nahkoda hebat adalah mereka yang mampu menaklukkan setiap badai yang datang menghadang, badai yang tak pernah berhenti untuk senantiasa menghempaskan kapal mereka, menenggelamkan cita-cita mereka, tapi mereka tetap teguh dengan pendiriannya, berdiri kokoh, mengempas badai yang senantiasa menghadang. Inilah para kesatria sesungguhnya. Mereka orang-orang yang teguh dalam pendiriannya, tetap berjalan di jalan Allah walau dihadapkan dengan situasi dan kondisi seperti apapun. Dan bagi kalian yang sedang belajar hijrah, sedang belajar menjadi pribadi yang baik di mata Allah, pribadi yang baik di mata kaum muslimin, kita jangan berpikir untuk menjadi manusia yang baik di hadapan manusia, karena tidak setiap manusia itu memandang baik kebaikan. Tapi berpikirlah dan belajarlah untuk selalu menjadi baik di hadapan Allah. Saat kita dengan teman kita belajar hijrah, belajar menjadi pribadi yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanannya di hadapan Allah. Bila ada sahabat kalian yang tergelincir dengan melakukan dosa, melakukan maksiat, jangan kalian cibir. Datangi mereka, sentuh hati mereka dengan kasih sayang,
bukan dengan cacian, bukan dengan makian, apalagi dengan status-status yang tidak perlu di media sosial. Kita bukan manusia sempurna. Jangankan orang yang baru belajar hijrah, baru belajar meniti jalan menuju Allah, orang-orang yang sudah terbiasa dengan ketaatannya kepada Allah pun masih bisa tergelincir dan melakukan dosa, apalagi kita yang masih belajar. Tidak usah kaget, tidak usah heran.